Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farda Trisna Arianto Firmansyah dari kelas 24A1. Saya mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi penjualan tiket wisata PO Persada Trans. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhtarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Langsung saja, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan aplikasi penjualan tiket wisata menggunakan bahasa pemrograman Python. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Penulis bisa menyelesaikan laporan ujian akhir semester yang berjudul aplikasi penjualan tiket wisata PO Persada Trans. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhtarom selaku dosen mata kuliah bahasa pemrograman yang telah membantu penulis dalam mengerjakan laporan ujian akhir semester ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan akhir semester ini. Laporan ini memberikan panduan dalam pembelajaran bahasa pemrograman bagi mahasiswa untuk memahami dan menggunakan bahasa pemrograman yang baik dan benar. Penulis menyadari ada kekurangan pada laporan ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan karya tulis. Penulis juga berharap semoga laporan ini mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya penggunaan bahasa pemrograman dalam pembelajaran. Untuk daftar isi, di slide ketiga nanti ada bab 1 pendahuluan, slide 4 latar belakang, slide 5 rumusan masalah, slide 6 tujuan penulisan laporan, slide 7 bab 2 landasan teori, slide 8 bahasa pemrograman, slide 9 bahasa Python, slide 10 bab 3 pembahasan, slide 10 langkah menginstal Python, slide 11 langkah menginstal Visual Code, slide 30 bab 4 penutup, slide 30 kesimpulan, dan slide 31 saran. Untuk bab 1 pendahuluan, ujian akhir semester UAS merupakan bagian dari evaluasi yang bertujuan untuk mengukur dan menilai kompetensi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat melanjutkan pembelajaran ke tingkat lebih tinggi atau perlu ada pengujian. Ujian akhir semester adalah suatu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengetahui pencapaian kompetensi di akhir satuan pendidikan. Tujuan diadakannya ujian akhir semester ialah sebagai bentuk evaluasi atau tes yang mengukur pencapaian hasil kompetensi belajar mahasiswa yang diajarkan oleh dosen selama 1 semester. Selain itu, ujian akhir semester juga bisa untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan umpan balik atau feedback guna penyempurnaan program pembelajaran. Untuk rumusan masalah, apa saja masalah dalam pembelajaran dasar-dasar pemrograman bahasa pemrograman Python? Apakah aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman Python atau BEL Python dapat berguna bagi pengguna? Bagaimana mengembangkan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman Python atau BEL Python di smartphone berbasis Android sebagai solusi dari masalah pembelajaran bahasa pemrograman Python? Tujuan penulisan laporan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan atau memperoleh kajian secara ilmiah terkait pengembangan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman Python berbasis Android. Analisis tersebut dibutuhkan guna mengetahui pengembangan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman Python berbasis Android. 1. Mengetahui masalah dalam belajar dasar bahasa pemrograman Python di perguruan tinggi. 2. Mengetahui pengembangan aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman Python atau BEL Python di smartphone berbasis Android sebagai solusi dari masalah pembelajaran bahasa pemrograman Python di perguruan tinggi.
3. Mengetahui aplikasi belajar dasar bahasa pemrograman Python atau BAL Python dapat berguna untuk pengguna. Selanjutnya bab 2 landasan teori. Mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang dikerjakan oleh programmer yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa pemrograman dapat menentukan apa saja yang harus dilakukan komputer dalam berbagai situasi agar dapat membantu manusia. Pada saat ini ada beberapa macam bahasa pemrograman. Di antaranya adalah JavaScript, Java, C++, Pascal, Ruby, Python, dan lain-lain. Tergantung dengan kegunaannya. Setiap bahasa pemrograman memiliki fungsi-fungsi yang berbeda juga. Bahasa pemrograman Python. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dirancang oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python menggunakan paradigma pemrograman OPP atau Object Oriented Programming. Tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman yang lain yang cenderung lebih rumit untuk dipahami. Python lebih berfokus kepada penggunaan sintaks yang simpel dan mudah untuk dipahami. Hal tersebut berdampak pada pembelajaran bahasa Python yang relatif lebih mudah untuk dipahami dan cocok untuk orang baru yang mau belajar bahasa. Selanjutnya ke bab 3 pembahasan. Langkah-langkah menginstal bahasa pemrograman Python. Buka file Python yang telah Anda unduh. Biasanya file tersebut berekstensi .exe atau untuk Windows atau pkg untuk Mac OS. Jalankan file instalasi tersebut. Anda akan melihat jendela instalasi Python terbuka. Lalu pada jendela instalasi, centang opsi add Python to pad. Ini agar Anda bisa menjalankan Python dari mana saja di komputer Anda. Lalu klik Install Now untuk memulai proses instalasi Python. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, Anda dapat memulai menggunakan Python di komputer Anda. Selanjutnya, langkah-langkah menginstal Visual Code. Download terlebih dahulu file installer Visual Studio Code melalui website resminya. Setelah berhasil di-download, lanjut ke proses instalasi. Double klik pada file installernya atau klik kanan kemudian pilih Run as Administrator. Jika muncul peringatan Run as Administrator, silakan klik Yes. Lalu pilih I accept the agreement untuk menyetujui license agreement, kemudian klik Next. Untuk select destination location bisa dibiarkan saja jika lokasi instalasi tidak akan dirubah. Lalu klik Next. Klik Next lagi jika tidak akan merubah start menu folder. Di bagian select additional text, centang semua, kemudian Next. Lalu klik Install untuk memulai proses instalasi. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Lalu setelah selesai klik Finish. Dan berikut saya tampilkan aplikasi pemesanan tiket wisata dalam bahasa Python, bahasa pemrograman Python. Di sini yang pertama saya inputkan itu adalah paket wisata. Isinya sebagai berikut: paket Jogja senilai demikian, paket Cilacap demikian, paket Bali seharga sekian, paket Jepara seharga sekian, dan seterusnya. Untuk tampilannya ialah seperti berikut. Untuk paket Jogja sekian, paket Cilacap sekian. Nanti itu di codingan bisa tampilan seperti berikut. Lanjut untuk tampilan menu. Tampilan menu nanti kita menginputkan print untuk persada transport, lalu print untuk menu pilihan. Ada beberapa menu pilihan. 1. Lihat paket wisata, 2. Beli paket wisata, 3. Detail paket wisata, 4. Keluar. Lalu untuk menginputkan, tuliskan integer input, pilih menu 1, 2, 3, atau 4. Jika menginputkan selain angka tersebut, maka print
input tidak valid. Silakan pilih menu yang benar. Lalu untuk pilihan paket pertama, kedua, beli paket. Beli paket nanti memasukkan ke print pilih paket wisata yang dibeli dan menunjukkan paket dengan harganya. Lalu nama paket, masukkan nama paket yang ingin dibeli. Contoh, memasukkan paket Jogja senilai sekian. Dan jika menginputkan selain paket Jogja dengan paket Jabodetabek selain itu yang tertera di coding tersebut, selain itu contoh saya menginputkan paket Jakarta. Di sini kan tidak ada, saya tulis paket Jakarta. Jadi nanti tertera print paket wisata tidak tersedia, seperti itu. Lanjut untuk harga paket wisata, nama paket, jumlah paket, inputkan, masukkan jumlah paket yang ingin dibeli. Sama, jika menginputkan jumlah paket nanti berupa variabel atau huruf, maka print jumlah paket harus berupa angka. Jadi di sini memasukkan jumlah paket yang ingin dibeli itu berupa angka, lalu kodenya integer. Jadi 1 sampai 100 atau sampai berapapun. Dan untuk penjumlahannya, total harga paket berikut dikali jumlah paket yang ingin dibeli. Nanti tertera jika jumlah paketnya di atas 6, 6, 7, 8 dan seterusnya dapat mendapatkan diskon 0,025 atau 2,5%. Untuk jika pembelian jumlah paket senilai 4, dan 5 saja itu mendapatkan diskon 1,5% atau 0,015. Dan jika pembelian di bawah 4, 1, 2, 3 itu nanti tidak akan mendapatkan diskon. Dan untuk harga setelah diskon yaitu total harga di sini total harga yang harga paket kali jumlah paket dikurangi total harga tersebut dikalikan diskon. Jika harga setelah diskon itu di atas 2 juta akan mendapatkan bonus voucher merchandise Persada Trans senilai 35.000. Jika tidak mencapai 2 juta nanti tidak ada bonus. Lanjut untuk transaksi pembelian paket, jumlah paket, total harga, menampilkan total harga, diskon nanti diskon dikalikan 100, harga setelah diskon sebagai berikut dan mendapatkan bonus atau tidak. Untuk konfirmasi pembelian, setelah pembelian tiket selesai, konfirmasi apakah Anda ingin melakukan pembelian. Jika menginputkan Y, nanti instruksinya print pembelian berhasil, terima kasih telah memilih Persada Transport. Jika menginputkan N atau No, maka yang muncul pembelian dibatalkan. Seperti itu. Ini untuk detail paket wisata di pilihan nomor 3. Dan ini untuk aplikasinya. Kita pertama-tama print selamat datang di Persada Transport, memasukkan nama, menginputkan nama kita dan menginputkan nomor HP. Untuk di sini tidak ada integer, jadi bebas jika ingin menginputkan nomor HP campuran antara angka dan variabel. Untuk email juga tersebut karena tidak ada integer, jadi kita bebas memasukkan variabel ataupun campuran angka ataupun simbol. Dan selamat datang untuk memanggil nama yang kita inputkan tersebut. Lalu di sini yang terakhir saya jelaskan mulai dari awal. Untuk jika pilihan nomor 1 yang ini ada beberapa pilihan, lihat data
2 beli paket wisata, 3 detail paket wisata, dan 4 keluar. Lalu saya jelaskan mulai dari yang 1. Jika memilih angka 1 maka akan memanggil lihat paket. Berikut tampilan awalnya. Tampilan awal ketika kita di sini, tampilan awal. Lalu jika kita menginputkan nomor 1 lihat paket ini, maka akan menampilkan lihat paket, daftar paket wisata untuk memanggil coding yang awal tadi pertama ini. Ini pilihan 1 untuk melihat paket wisata. Lalu jika menginputkan nomor 2 nanti akan memanggil beli paket. Nanti nomor 1. Lalu kalau menginputkan nomor 2, nah ini nanti akan muncul nama-nama paket beserta harganya. Lalu ketika kita mau membeli, memasukkan nama paket yang ingin dibeli, apakah paket Jogja, paket Cilacap, paket Bali, paket Jepara, paket Malang, paket. Di sini saya contohkan paket Malang. Saya input paket Malang, lalu memasukkan jumlah paket yang ingin dibeli. Di sini saya menginputkan 7. Lalu akan mencetak transaksi pembelian sebagai berikut. Paket Malang jumlah paket 7, total harga sudah dikalkulasikan dengan rumus yang tadi. Ketika paket Malang dengan harga 15 juta dikali 7 jadi 105 juta. Untuk diskon, karena mengambil 7 tadi di ketentuan, jika diskon di atas 6 dapat, jika membeli jumlah paket di atas 6 maka diskon 0,025%. Di sini saya menginputkan 7 armada atau 7 tiket, 7 paket, maka saya mendapatkan diskon 2,5%. Dan dengan harga setelah diskon 102 juta sekian. Untuk bonus, ketentuan bonus tadi di atas 2 juta kita akan mendapatkan bonus voucher merchandise Persada Trans. Jadi di sini saya mengorder atau istilahnya membeli paket senilai 102 juta, maka saya mendapatkan voucher merchandise Persada Trans senilai 35.000. Jika saya menginputkan paket di bawah 2 juta, maka saya tidak akan mendapatkan bonus. Tapi di sini perusahaannya semua paket mau beli berapapun akan mendapatkan bonus voucher merchandise Persada Trans. Lalu yang ketiga, jika menginputkan angka 3 akan memanggil detail paket yang seperti ini. Ini codingannya, nanti kita panggil nomor 3 tertera sebagai berikut. Untuk ketentuan paket wisata durasi 1-5 hari sesuai itu. Lanjut, untuk pembelian paket wisata, di sini saya mengkodingkan konfirmasi paket. Apakah Anda ingin menginputkan Y atau yes? Maka pembelian berhasil. Terima kasih telah memilih Persada Transport. Jika Anda menginputkan N atau no, maka yang akan tampil adalah pembelian dibatalkan. Seperti itu. Untuk yang paket nomor 3 detail paket tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke jika pilihan keempat, saya menuliskan di sini, terima kasih telah menggunakan Persada Transport. Silahkan melakukan pembayaran di rekening berikut. Seperti itu, bla 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 bla. Jika kita menginputkan selain angka 1, 2, 3, 4, nanti akan muncul pilihan tidak valid atau silahkan pilih lagi. Jadi kita harus menginputkan nomor 1, 2, 3, atau 4. Selain itu nanti akan muncul pilihan tidak valid, silahkan pilih lagi. Untuk pilihan nomor 4 keluar, maka kita akan ditampilkan sebagai berikut. Terima kasih telah menggunakan Persada Transport. Silakan melakukan pembayaran di rekening berikut. Maka pembelian atau pemesanan tiket wisata kita sudah selesai. Jadi untuk memudahkan pengguna atau user
membeli paket secara online menggunakan aplikasi pemesanan tiket wisata seperti berikut. Jika kita ulang, lihat paket wisata sebagai berikut. Tadi saya sudah jelaskan. Beli paket wisata tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk pilihan nomor 3, detail paket wisata seperti ini, harap dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan konfirmasi. Nah, sebelum melakukan konfirmasi, silakan pilih nomor 3 untuk detail paket wisata terlebih dahulu. Habis itu beli paket wisata. Jadi teman-teman, yang harus dilakukan itu adalah pilih menu nomor 1 terlebih dahulu untuk melihat paket wisata. Setelah itu pilih menu nomor 3 untuk detail paket wisata. Setelah itu habis membaca semua ketentuan dan peraturan, lanjut ke nomor 2 untuk membeli paket wisata seperti berikut. Setelah membeli paket wisata akan ada konfirmasi apakah akan menentukan yes atau no. Jika yes, pembelian berhasil, bla bla bla. Jika no, pembelian dibatalkan. Setelah itu kita sudah membeli atau memesan tiket wisata. Lalu untuk mengakhirinya kita pilih menu nomor 4 untuk keluar. Jika sudah menimbulkan angka 4 akan muncul sebagai berikut. Silakan melakukan pembayaran di rekening tersebut. Terima kasih. Untuk aplikasi pemesanan tiket wisata sudah selesai sampai sini. Lanjut untuk bab 4, kesimpulan. Aplikasi pembelian tiket wisata menggunakan bahasa Python ini berhasil dirancang dengan tujuan mempermudah pengguna dalam membeli tiket untuk berbagai objek wisata secara praktis dan efisien. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pemilihan destinasi wisata, pemilihan jumlah paket, penghitungan harga, serta konfirmasi pembelian yang mudah dipahami. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan sehingga proses pembelian tiket dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kebingungan. Untuk saran yang saya buat itu integrasi pembayaran online, agar aplikasi lebih fungsional. Bisa ditambahkan fitur pembayaran online dengan integrasi API dari layanan pembayaran digital seperti OVO, GoPay, atau transfer bank agar transaksi bisa dilakukan langsung melalui aplikasi. Notifikasi dan pemberitahuan dapat ditambahkan fitur pemberitahuan otomatis yang memberitahukan pengguna terkait status pembelian tiket seperti konfirmasi pemesanan dan pengingat jadwal keberangkatan. Penyimpanan data dan data pengguna. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, fitur penyimpanan data profil pengguna seperti nama, alamat email, dan riwayat pembelian bisa diterapkan menggunakan database, SQLite atau MySQL untuk mempermudah transaksi di masa depan. Terima kasih presentasi kali ini. Jika ada kekurangan, dimohon maaf. Dan seperti itulah cara pengoperasian bahasa pemrograman Python dengan judul aplikasi pembelian atau pemesanan tiket wisata dari perusahaan Persada Trans. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.